Halo teman-teman, kita ketemu lagi di sharing insight yang ketiga. Ketiga. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mampir di video ini. Saya ingin menyampaikan satu hal penting bahwa video ini yang saya buat ini, entah hari ini dan yang sudah berlalu, itu adalah proses pembelajaran buat saya sendiri ya. Bagaimana saya mengkomunikasikan apa yang sudah saya dapatkan. Jadi tentunya tidak sempurna ya, masih banyak kekurangan. Semoga ya teman-teman bisa mengambil yang positifnya. Lalu jika ada kekurangan tertentu ya mohon dimaafkan, dan teman-teman boleh mengkoreksi mungkin lewat komentar nanti ya. Itu saya sangat mengharapkan ya itu ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas lanjut materi kita, yaitu konseling humanistik dan juga konseling postmodern teman-teman. Jadi kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah konseling humanistik. Insight yang saya dapatkan dari perkuliahan konseling humanistik di pertemuan ketiga ini adalah tentang membahas sekilas tentang FIPA 2 Stratek. FIPA 2, filosofi, patologi, tujuan, strategi, teknik ya, singkatannya adalah FIPA 2 Stratek teman-teman, dari pendekatan person center ya. Dan tokohnya adalah seperti minggu lalu teman-teman udah tahu, itu adalah Carl Rogers. Oke. Nah, jadi insight yang saya dapatkan itu adalah yang pertama bahwa seorang konselor itu adalah boleh dikatakan mempunyai keunikan tersendiri ya, yakni dalam hal ini mengenai mirror neuron. Oke, saraf cermin kalau bahasa Indonesia. Artinya apa? Artinya bahwa konselor itu adalah seperti cermin. Ya, kalau teman-teman sudah membayangkan cermin ya, cermin, kalau kita bercermin, konselor itu adalah harus menjadi cermin yang bersih. Ya, artinya bahwa apa yang menjadi tindakan perkataan dari konselor itu benar-benar harus menunjukkan yang baik, yang bersikap menerima, sehingga menjadi pantulan ya bagi konseling. Konseling bisa dapat merasakan, oh ternyata konselor saya ini menerima saya nih ya. Jadi seorang konselor itu harus seperti itu teman-teman, ibaratnya seperti cermin yang bersih, supaya konseling merasakan itu. Karena sering sekali ya ketika seorang konseling datang dalam proses konseling itu secara nggak langsung dia akan merasakan itu, melihat dengan mata, oh ternyata konselor saya seperti ini. Itu yang insight baru yang saya dapatkan yang pertama. Lalu yang kedua itu mengenai dalam proses konseling itu, dalam proses konseling person center ya teman-teman ya. Pendekatan person center ini itu berfokus pada masa kini teman-teman. Jadi dalam konseling itu pendekatan person center ini sebenarnya dia tidak menolak untuk membahas masa lalu. Masa lalu boleh kita bahas, tapi oke, masa lalu ya udah masa lalu, tapi diarahkan untuk masa kini. Masa kininya apa yang perlu kita kembangkan masa kini ya, dengan melihat masa lalu itu ya. Itu jadi dalam pendekatan person center ini dia juga menekankan refleksi ya, reflektif dari seorang konseling ini sangat dijunjung tinggi ya, artinya ditonjolkan di sana teman-teman. Jadi ketika konseling itu bercerita mengenai pengalamannya itu, seorang konselor itu biasanya tidak menginterogasi juga, tapi dia lebih kepada merefleksikan kira-kira dari pengalaman kamu itu apa yang kamu dapatkan, makna apa di balik peristiwa itu, misalnya seperti itu ya teman-teman. Jadi bersifat reflektif ya,
dalam pendekatan person center itu seperti itu. Oke, lalu dalam proses konseling itu seorang konselor itu juga harus mempersiapkan diri. Artinya bahwa ada proses konseling, pra-konseling. Jadi proses pra-konseling ini juga harus diperhatikan oleh seorang konselor ya teman-teman. Artinya bahwa sebelum konseling, proses konseling itu seorang konselor harus mempersiapkan diri. Ya, itu banyak cara, banyak hal yang perlu dipersiapkan. Entah itu dari tidur yang cukup, mempersiapkan diri apa yang ingin dibicarakan, kata-kata seperti apa, perlu juga ya. Lalu respon-respon, lalu mental, ya apa yang harus saya tampilkan di depan konseli supaya konseli itu merasa ya diterima seperti itu ya. Itu perlu teman-teman. Lalu kemarin juga kami menonton sebuah video konseling pendekatan person center yang dibawakan langsung oleh ahlinya Carl Rogers. Ya, jadi dia konseling dengan seorang konseli dengan pendekatannya sendiri ya. Jadi di sana Carl Rogers itu benar-benar menerima konseling itu sangat luar biasa. Lalu bagaimana Carl Rogers ini dia berulang kali memberikan pendapat yang benar-benar membawa konseli ini tahu lebih dalam lagi apa yang dia ungkapkan. Ya. Jadi berulang kali juga konseli ini meminta, berikan aku solusi. Ya, tetapi Carl Rogers sendiri dia mengatakan, kira-kira menurut kamu apa yang ingin saya katakan kepada kamu sebagai solusi? Jadi si konseli sendiri justru langsung mengetahui solusinya seperti ini. Jadi bersifat reflektif. Misalnya lagi konseli mengatakan, saya mendapatkan permasalahan seperti ini ceritanya. Lalu Carl Rogers sendiri, menurut kamu masalah itu terjadi karena apa? Atau hal baik apa yang kamu dapatkan dari permasalahan itu? Jadi konseling ini diproses untuk berefleksi ya. Itu yang bagus, yang sangat bagus dari pendekatan person center ini yang saya dapatkan ya. Itu teman-teman sejauh mana penjelasan sharing insight yang saya dapatkan dari mata kuliah di konseling humanistik. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di mata kuliah yang kedua ya, tentang konseling postmodern teman-teman. Jadi insight yang saya dapatkan dalam perkuliahan minggu lalu ini adalah terutama konseling postmodern ya, yaitu kami membahas tentang VIP atau strateg juga dari pendekatan SFBC. Kepanjangannya adalah Solution Focus Brief Counseling. Jadi pendekatan ini itu berfokus pada solusi teman-teman ya. Saya mendapatkan materi yang baru pendekatan ini ya, itu sangat bagus sekali menurut saya, yang juga dijelaskan oleh Kak Mira. Ternyata pendekatan ini benar-benar ya fokusnya itu di solusi ya. Jadi kayak misalnya gambaran umumnya, misalnya kalau konseling bercerita, banyak masalahnya A, B, C, D. Nah, kira-kira mau diapain kalau ada masalah seperti itu? Ya, dalam pendekatan ini teman-teman, itu harus dispesifikasi masalahnya, harus difokus, harus ditelusuri sedetail mungkin. Kira-kira mana yang lebih urgent untuk dibahas. Jadi walaupun banyak masalah, tetapi akan dispesifikasi. Ini yang sepertinya masalah ini yang paling dominan, paling tinggi dan perlu ditangani segera. Nah, di pendekatan ini itu
bidangnya, benar-benar bidangnya sangat bagus ya teman-teman. Dari pendekatan ini sendiri itu ya mempunyai pandangan juga filosofi bahwa sebenarnya konseling itu setiap pribadi itu sudah mengetahui solusi dalam dirinya, mempunyai solusi dari dirinya sendiri ya. Sedangkan patologinya atau permasalahannya itu ya tidak jarang juga seorang pribadi manusia itu masih berfokus pada masalah, belum bisa mengungkapkan solusinya sendiri ya. Nah, sebenarnya sudah ada solusi dalam dirinya. Nah itu yang perlu digali dalam pendekatan ini teman-teman. Jadi ketika konseling itu bercerita permasalahannya panjang lebar, tapi si konselor dia akan mengarahkan dia untuk merujuk pada solusi ya positif ya. Jadi misalnya kan biasanya itu kan konseling biasanya datang membawa masalahnya, menceritakan masalahnya. Jadi pemikirannya itu fokus pada masalah. Nah, si konselor dalam pendekatan ini akan membantu dia untuk mulai berfokus pada solusi, mengarah ke hal yang positif. Nah, dan di sana ada teknik-tekniknya teman-teman. Teknik-tekniknya itu yang pertama itu adalah exception questions. Ya, itu apa itu? Mungkin saya kemarin video-video sebelumnya, mungkin saya sempat menyinggung juga ya mengenai pendekatan ini. Nah, jadi teknik exception questions ini itu contohnya seperti ini. Saya langsung berikan contoh ya. Misalnya konseling menceritakan bahwa saya itu saat ini sangat malu kalau tampil di depan umum ya, atau tampil di depan dosen misalnya, depan guru. Nah, ketika si konselingnya bercerita seperti itu, si konselor akan bertanya, kira-kira menurut kamu pernah nggak kamu berani, pede, percaya diri ya, untuk tampil di depan dosen, di depan teman-teman? Nah, dan biasanya konseling pasti mengingat-ingat lagi pengalamannya. Ya pernah, saya pernah. Nah itu namanya teknik ini, contoh dari teknik ini ya, exception questions. Jadi dia membantu konseling untuk bagaimana memproses pengalaman positifnya ya, supaya mengarahkan pemikirannya kepada solusi ya. Jadi itu teknik yang pertama. Lalu yang kedua adalah miracle questions. Apa itu miracle questions? Itu contohnya seperti jadi misalnya dalam sesi konseling, si konseling ini menceritakan pengalamannya masalah seperti ini. Nah, si konselor akan mencoba memberikan sebuah imajinasi, membayangkan sesuatu. Misalnya, kamu punya perasaan malu yang sangat tinggi. Nah, kira-kira malam ini kamu tidur, ya, lalu besok pagi terjadi sesuatu yang membuat kamu itu benar-benar sangat percaya diri, tampil di depan umum, tidak malu, berani mengungkapkan pendapat. Nah, apa yang kamu rasakan? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi membawa konseling itu bagaimana berorientasi pada solusi yang positif tentunya ya. Nah, lalu satu teknik lagi yaitu adalah namanya scaling questions. Itu biasanya digunakan untuk mengukur ya boleh dikatakan sebagai skala seperti itu ya, seberapa jauh permasalahan yang dialami atau solusi yang sudah didapatkan oleh konseling. Misalnya si konseling bercerita pengalamannya seperti ini, masalahnya ini. Nah, si konselor akan mencoba membuat skala. Baik,
permasalahan kamu adalah malu ya, malu di depan orang. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, skala 1 itu adalah sangat malu, ya, sangat malu. Sedangkan skala 10 itu adalah pede, percaya diri. Nah, posisi kamu sekarang ini di angka berapa? Ya. Misalnya lah menjawab, oh saya sekarang ini di skala di angka 5 misalnya. Itu mulai digali. Kenapa kamu pilih angka 5? Ya, dia mulai masuk untuk membawa konseling ini, mengetahui seberapa dalam permasalahannya atau seberapa besar permasalahannya, lalu membantu dia untuk menemukan solusi-solusi positif ya. Jadi itu teman-teman ya. Seperti itu insight yang saya dapatkan dari kuliah postmodern ya. Jadi ketika saya mengetahui pendekatan ini, itu ya senang juga ya. Kamera juga menjelaskan dengan sangat baik, sangat detail ya. Jadi ya bersyukur banget, bersyukur ya saya punya mendapatkan insight yang sangat luar biasa, bahwa ternyata solusi itu bukan datang dari konselor ya, bukan dari orang yang memberi bantuan. Oke, boleh dibilang ya, tapi kan itu sangat sedikit teman-teman. Jadi solusi itu sebenarnya dibuat oleh konseli sendiri teman-teman ya. Jadi itu yang perlu digali ya, karena kadang-kadang orang yang datang untuk meminta konseling itu sebenarnya dia sudah tahu solusinya, tetapi cara untuk mengungkapkannya itu yang mungkin dia masih bingung, masih belum tahu. Nah, tugas seorang konselor adalah membantu dia untuk menemukan solusi itu dengan pertanyaan-pertanyaan atau teknik-teknik yang ada pada pendekatan tertentu ya. Misalnya tadi adalah SFBC. Oke teman-teman, kira-kira itu insight yang saya dapatkan dalam minggu ini. Oke, jangan kemana-mana, kita akan bertemu lagi di sesi sharing insight berikutnya. Oke, dadah.